Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk wawancara tentang kebudayaan Pak Edi. Terima kasih kembali. Ada satu pertanyaan Pak Edi. Mengapa Bapak menaruh perhatian sangat besar terkait persoalan kebudayaan hubungannya dengan kemajuan suku bangsa? Ya, karena saya sangat mencintai bangsa saya, bangsa Indonesia ini. Menurut saya, bangsa kita punya potensi untuk kelak menjadi sebuah negara superpower. Syarat untuk menjadi superpower ada 3. Mempunyai falsafah politik yang unggul. Kedua, mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat. Dan ketiga, mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sehebat-hebatnya. Bangsa-bangsa maju mencapai kedudukan ini bersumber kepada, menurut observasi saya, bersumber pada hal yang paling hakiki, yaitu competitiveness daripada kebudayaan mereka. Maka buat saya, penguatan dan mengunggulkan bangsa Indonesia, puncaknya atau intisarinya adalah memperkuat kebudayaan Indonesia. Terus-menerus makin memperkuat. Itu kenapa saya sangat menaruh perhatian kepada masalah budaya. Baik Pak. Sebetulnya apa yang Bapak maksudkan dengan kebudayaan? Ya, kita semua tahu sudah sejak lama kita di Indonesia berbicara tentang kebudayaan yang pada hakikatnya selalu diasosiasikan dengan kesenian, tari-tarian, ukiran, dan karya-karya sejenis itu. Tapi menurut kami, terutama dalam konteks kebutuhan memperkuat budaya untuk kompetitivitas bangsa, kami artikan budaya itu atau simpulkan elemen yang terpenting atau definisi yang benar, yang utama tentang budaya adalah collective behavior alias perilaku bersama. Bukan perilaku perorangan bukan budaya, tapi perilaku yang sama dari sekelompok orang, itulah budaya. Baik Pak Edi, harian Kompas itu pernah memberitakan tentang ide-ide Bapak. Salah satunya adalah bahwa Bapak yang menemukan istilah penyerbukan silang antar budaya. Bisakah Bapak ceritakan bagaimana sebetulnya tahapan-tahapan munculnya ide penyerbukan silang antar budaya atau cross-cultural fertilization itu? Ya, terima kasih. Saya harus menjawab agak panjang, karena sesungguhnya demikianlah perkembangannya. Saya ini lahir di sebuah desa kecil di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, dari keluarga ayah ibu yang berlatar belakang budaya Tionghoa, tetapi anak-anaknya semua dikirim untuk belajar di sekolah. Zaman itu sekolah Belanda alias menerima pendidikan arah barat. Jadi saya sejak kecil sudah terjadi cross culture. Di rumah itu ada budaya Tionghoa dan budaya barat, sesuatu yang mereka tidak lazim di setiap tempat. Kemudian setelah saya lebih besar, kami pindah bersekolah di Manado. Saya sampai hari ini sangat membanggakan tanah air saya, Manado atau Minahasa itu, karena setelah kemudian mempunyai pengetahuan perbandingan, saya menjadi sadar sekali dan bangga. Budaya Minahasa, budaya Manado itu adalah budaya yang sangat demokratis dan egaliter. Barusan ini saya temukan satu penjelasan ilmiah yang cukup memuaskan. Hal itu benar, katanya, karena di daerah Minahasa itu tidak pernah ada kerajaan yang feodal dan yang kuat. Jadi kita di sana semua orang sama. Nah, ini makin memperkuat keyakinan saya, ya, saling menerima unsur-unsur baik dari semua pihak akan memberikan manfaat yang lebih baik. Kemudian waktu saya lulus SMA dan menuju Bandung masuk ke pendidikan farmasi di ITB, saya terheran-heran dan merasa sangat risau melihat di jurusan farmasi saya itu yang betul-betul multi etnik betul. Semua suku etnik di Indonesia ini ada di sana, betul. Dan saya melihat masyarakat di farmasi ITB itu seperti juga banyak di tempat lain di Jawa ini, masyarakat itu tersekat-sekat. Etnik group itu
selalu berhubungan bebas dan rukun. Naluri mengantar saya secara proaktif, saya memotori kegiatan-kegiatan sosial, antara lain umpamanya mempermudah studi atau pelajar dengan cara memperbanyak diktat-diktat yang dulu itu hanya sangat terbatas karena tidak ada fotokopi mesin, atau mengimpor buku-buku yang sangat langka. Kami lakukan itu dan melibatkan jumlah yang sangat besar dari student body dari farmasi ITB itu untuk mengerjakan proyek ini. Singkat kata, kemudian secara kurang beruntung pada tahun 63 terjadi kerusuhan rasial 10 Mei tahun 63 di berpangkat dari ITB. Itu mahasiswa dari satu jurusan menyerang ke mahasiswa jurusan lain, kecuali di farmasi. Di farmasi sama sekali tidak ada kejadian itu, bahkan teman-teman kita, maaf kalau saya pakai istilah, yang mayoritas itu melindungi orang-orang keturunan Tionghoa, dan gadis-gadisnya diantar pulang dan motor-motornya dibawa pulang oleh mereka. Pengalaman ini lebih-lebih lagi memperdalam keyakinan saya, sebenarnya there is a good hope, ada harapan yang baik. Kalau kita mulai dari diri kita sendiri dan kita mengajak teman-teman untuk menyelenggarakan percampuran peri kehidupan, atau dengan lain perkataan secara semboyan bisa saya katakan, menyelenggarakan penyerbukan silang antar budaya yang positif-positif, tentunya kita akan menjadi satu masyarakat, satu bangsa yang harmonis dan kokoh bersatu. Itulah sebabnya intuitif saya merasa kita harus menyelenggarakan sesuatu kegiatan penyerbukan silang antar budaya. Gagasan ini pertama kali saya ucapkan secara resmi pada waktu saya menyampaikan pidato peresmian berdirinya Perhimpunan INTI, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, di tahun 1999 di Jakarta. Itu dapat diperiksa dari pidato peresmian INTI yang saya ucapkan. Demikianlah, dari situ berangsur-angsur hal ini saya kembangkan sampai pada waktu Yayasan Nadir didirikan setelah saya meninggalkan Perhimpunan INTI, karena merasa tidak seluruhnya aspirasi saya dapat disalurkan melalui organisasi INTI. Saya dirikan Yayasan Nadir, yaitu Yayasan Nation Building. Yayasan Nation Building ini secara keseluruhan bercita-cita ya, membangun seterusnya nation building atau pembangunan bangsa yang masih belum tuntas ini. Dan di dalam usaha merukunkan pembangunan bangsa ini, kami tampilkan konsep cross cultural fertilization atau penyerbukan silang antar budaya sebagai salah satu strategi untuk memperkuat budaya nasional kita sebagai elemen yang paling mutlak dalam nation building. Demikian kira-kira yang saya menjadi agak panjang. Ya baik Pak Edi. Nah, berangkat dari pengalaman Pak Edi juga perenungan dan refleksi Pak Edi mengenai kebudayaan, bisakah cross cultural fertilization atau penyerbukan silang antar budaya dijadikan sebagai strategi kebudayaan Indonesia? Saya hakul yakin, ya, CCF atau penyerbukan silang antar budaya adalah pilihan terbaik untuk memperkuat, makin meningkatkan kekuatan budaya kita. Iya Pak Edi. Tentu kan ada juga ide-ide lain Pak tentang strategi kebudayaan. Kita mengenal istilah akulturasi, ada multikulturalisme, ada amalgamasi. Bagaimana Pak Edi membedakan antara cross cultural fertilization dengan konsep-konsep yang lainnya? Saya batasi penjelasan saya kepada dua istilah. Pertama, istilah kembar, integrasi dan asimilasi. Di zaman Orde Lama ada dua aliran pemikiran yang menyangkut masalah etnis Tionghoa, yaitu dari golongan etnis Tionghoa sendiri ada yang memprakarsai konsep asimilasi. Buat saya, dan saya kira yang diperkuat oleh pemerintah Orde Lama memang itu, bahwa dengan pengertian asimilasi
mau dilebur dan dihilangkan seluruh identitas budaya Tionghoa, semua orang keturunan Tionghoa harus menjadi orang Indonesia menurut daerah masing-masing. Kalau menurut saya, hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak mempertahankan budayanya, tetapi tentu taatan hukum dan kewarganegaraan itu masalah lain. Saya lebih melihat bahwa konsep integrasi adalah proses yang lebih dini kalau kita mau menuju kepada kesatuan bangsa yang sehebat-hebatnya. Tetapi bagi orang yang berpikir dengan proses integrasi kita berhenti di situ, saya katakan itu pun keliru. Kalau proses integrasi berjalan dengan sangat baik, tak terhindarkan, ya, proses ini akan jalan terus menuju kepada asimilasi yang alamiah. Ya. Dan itulah kurang lebih cross-cultural fertilization. Istilah kedua yang Anda kemukakan tadi, yaitu mengenai multikulturalisme. Kalau saya tidak salah tangkap, saya sangat menghargai realitas kita harus menjunjung keberadaan multikultural. Artinya dalam bangsa Indonesia ini kita punya beberapa macam kebudayaan yang harus kita hormati eksistensinya apa adanya. Tetapi untuk melestarikan itu, saya tidak merasa mau berhenti di situ. Kalau boleh saya pinjam istilah das Sein dan das Sollen. Senang tidak senang, das Sein kenyataannya. Kita ini bangsa yang multikultural, barangkali yang paling multikultural di dunia. Kita harus terima ini dengan lapang dada, kita harus terima ini dalam peaceful coexistence. Akan tetapi, buat saya tidak ingin melestarikan itu. Saya ingin das Sollennya, keharusnya kita saling melebur semua unsur-unsur baik dari budaya kita, sehingga kita melahirkan satu budaya Indonesia modern yang lebih unggul dan yang lebih kompetitif, yang lebih berperadaban dengan cara penyerbukan silang antar budaya. Jadi kita tidak ingin membiarkan multikulturalisme itu status quo, tapi kita berawal dari status quo ini, kita mencoba memadukan semua unsur-unsur baik untuk kita melahirkan satu budaya Indonesia baru yang sesungguhnya buat saya sekarang belum ada. Itu pengertian saya tentang pentingnya atau lebih unggulnya paham cross-cultural fertilization yang lebih konstruktif dan lebih positif. Baik Pak Ibu, terkait dengan satu gagasan, itulah harus menjalankannya. Siapa yang menjalankan gagasan penyerbukan silang antar budaya ini? Penyerbukan silang antar budaya harus kita lihat sebagai satu totalitas proyek bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi, dengan lain perkataan, yang harus mengerjakan dan menyelenggarakan ini secara konsisten adalah semua kita, rakyat Indonesia. Baik. Dari Bapak sendiri, apakah sudah ada yang Bapak jalankan untuk mendukung terjadinya penyerbukan silang antar budaya? Dan apa tantangannya, Pak? Ya, kalau saya katakan penyerbukan silang antar budaya harus merupakan proyek yang kita laksanakan untuk setiap insan Indonesia, maka kenyataannya harus kita mulai dari berbagai segi kehidupan kita. Untuk bisa mencapai proses penyerbukan silang antar budaya, pertama-tama sekali kita harus mengerti dan menerima paham ini. Dan untuk memberi pengertian dan penerimaan paham ini harus terutama sekali melalui pendidikan. Dan di sini saya berhenti sebentar, saya ingin menggarisbawahi paham saya tentang pendidikan. Buat saya pendidikan di mana saja, termasuk dalam masyarakat kita ini, pendidikan haruslah terus-menerus berlangsung di dalam sekolah, di dalam kehidupan keluarga, dan di dalam kehidupan masyarakat umum. Artinya, bangsa yang unggul adalah yang bangsa yang keep study as a lifelong project. Harus terus-menerus kita tingkatkan diri.
dalam rangka kesadaran dan jiwa inilah hendaknya kita tumpangkan ya message atau pesan bahwa kita harus paham dan beransur-ansur menyelenggarakan penyerbukan silang antar budaya melalui pendidikan. Tapi juga dalam pendidikan, dalam kehidupan masyarakat yang umum, tentu di dalam banyak sekali bidang bisa kita lakukan penyerbukan silang antar budaya. Bukan hanya antara suku-suku Indonesia, tapi juga menyerap elemen-elemen budaya yang baik dari bangsa-bangsa di luar negeri. Jadi saya kira dengan penyelenggaraan penyerbukan silang antar budaya ini, umpamanya dalam bidang ekonomi, saya kira kita tahu ada bangsa-bangsa tertentu yang lebih unggul dalam bidang ekonomi di dunia ini, yang kalau menurut saya terpulang kepada nilai-nilai budayanya. Umpamanya nilai budaya yang rajin, tekun, tabah, iri atau hebat, ya, dan mempunyai kecenderungan sikap bertanggung jawab, bisa dipercaya, tahu hutang budi, bersifat berinisiatif, mempunyai semangat ambil risiko yang terukur dan lain-lain. Ini adalah nilai-nilai budaya yang harus kita serbuk silangkan di dalam masyarakat kita, dari manapun juga asal nilai-nilai itu. Demikian juga dalam bidang politik. Sekarang ini kita di Indonesia sedang hiruk-pikuk bicara politik. Satu aja yang saya mau katakan, ya, hendaknya di dalam politik ini kita tanamkan salah satu nilai budaya yang namanya fairness, ya, kepatutan, keadilan, tidak manipulatif demi mencapai kekuasaan. Demikian juga dalam bidang sosial budaya, karena termasuk dalam konteks sosial dan juga budaya itu ya banyak sekali nilai-nilai antar suku kita. Umumnya kalau saya lihat di suku-suku di Indonesia, saya kira tidak ada orang yang mengingkari suku Jawa yang mayoritas ini luar biasa budaya sopan santunnya. Menurut saya ini merupakan satu kekuatan yang bisa dipakai termasuk dalam diplomasi internasional. Sopan santun bukan berarti menyala atau lemah, tetapi semua suku-suku di Indonesia, suku Jawa lah yang paling sopan santun. Mari kita belajar. Begitu juga kalau saya lihat, saya 10 tahun tinggal di tanah Sunda, orang-orang Sunda ini cerdas dan juga luas. Belajarlah dari mereka. Dan saya kira contoh yang lain, orang Manado sangat terbuka, spontan. Itu adalah unsur yang memudahkan kemajuan. Orang-orang Batak sekarang saya lihat sebagai suku, barangkali mereka bukan mayoritas, tetapi mereka salah satu yang paling maju. Mereka punya unsur-unsur budaya yang saya kagumi sebagai unsur budaya yang baik yang harus kita serap. Demikian juga orang Minang, demikian juga orang Makassar dan sebagainya. Peggy tadi menekankan satu hal, yaitu mengenai pendidikan sebagai media pengembangan kebudayaan. Ya. Gitu. Nah, kira-kira dimulai dari kapan di pendidikan? Sangat tepat. Tadi sudah saya singgung. Pendidikan adalah proyek seumur hidup bagi setiap orang. Maunya terus-menerus orang belajar. Tetapi dari sisi lain, kita sangat tahu bahwa daya serap dan daya adaptasi manusia paling baik itu di usia muda. Jadi menurut saya, paham penyerbukan silang antar budaya harus sudah mulai diperkenalkan dari taman kanak-kanak, dari SD, SMP, sampai SMA, sampai universitas, sampai orang yang sudah berkarya. Tapi sekali lagi, harus total dan harus sangat penting dimulai dari anak kecil. Tetapi yang sudah berusia pun jangan kita lepaskan daripada usaha membedakan mereka. Kita sangat memerlukan penyerbukan.